Kenapa banyak anak muda bingung dengan masa depannya? Pernah nggak sih kamu merasa bingung soal masa depan? Kuliah, kerja, bisnis, semuanya terdengar menarik, tapi kamu takut salah langkah, takut menyesal, atau mungkin kamu merasa ketinggalan dibanding teman-teman yang sudah punya rencana hidup? Tenang, kamu nggak sendirian. Raka juga mengalami hal yang sama. Malam itu, dia duduk termenung di kamar, melihat feed Instagram teman-temannya yang sudah diterima di universitas impian atau sukses dengan bisnis kecil mereka. Aku harus ngapain? Pikirnya. Tapi kemudian, dia menemukan sebuah cara untuk menyusun roadmap hidupnya. Gimana caranya? Simak sampai habis. 1. Mulai dari mengenali diri sendiri. Suatu hari, Raka curhat ke kakaknya yang sudah sukses membangun bisnis digital. Kak, gimana sih cara ambil keputusan buat masa depan? Kakaknya tersenyum dan berkata, pertama-tama, kamu harus kenal dulu siapa dirimu. Kakaknya lalu memberi Raka sebuah kertas kosong dan bertanya, apa yang bikin kamu semangat bangun pagi? Di sini, Raka mulai berpikir, apa yang dia suka lakukan berjam-jam tanpa merasa bosan? Apa yang sering dipuji oleh orang lain? Nilai apa yang paling penting dalam hidupnya? Gunakan metode Ikigai. Ikigai adalah konsep dari Jepang yang membantu kita menemukan passion dan tujuan hidup dengan menjawab 4 pertanyaan utama. Apa yang kamu cintai? Apa yang kamu kuasai? Apa yang bisa menghasilkan uang? Apa yang dibutuhkan dunia? Contoh nyata, Raka menyadari bahwa dia suka membuat desain dan video editing, serta menikmati membantu teman-temannya memahami teknologi. Dari sini, dia mulai berpikir, mungkinkah dia bisa bekerja di bidang kreatif atau teknologi? Tantangan buat kamu. Coba tulis di kertas atau notes HP, hal-hal yang kamu suka dan keahlian yang kamu miliki. Atau tulis di komentar, biar kita diskusi bareng. Tentukan tujuan jangka panjang yang smart. Banyak anak muda gagal merancang masa depannya karena tidak tahu apa yang ingin dicapai, kata kakaknya. Maka, Raka mulai membuat tujuannya dengan metode SMART, spesifik, menjadi video editor profesional yang bekerja di perusahaan kreatif ternama. Measurable, dalam 3 tahun sudah punya 50 plus portofolio dan klien tetap. Achievable, mulai dari proyek kecil, lalu naik ke klien besar. Relevan, sesuai dengan passion dan keterampilannya. Time bound, mencapainya dalam waktu 5 tahun. Gunakan analisis SWOT. Sebelum mengambil keputusan besar, coba buat tabel SWOT sederhana. Strengths, kekuatan, apa kelebihanmu? Weaknesses, kelemahan, apa yang masih perlu diperbaiki? Opportunities, peluang, apa peluang yang bisa kamu manfaatkan? Threats, ancaman, apa hambatan yang mungkin muncul? Challenge, coba tulis tujuan hidupmu dalam format SMART dan SWOT di komentar. Kita bahas bareng. 3. Buat roadmap dengan tahapan yang jelas. Sekarang, Raka mulai membuat roadmap hidupnya. 0 sampai 1 tahun. Belajar dasar-dasar editing lewat YouTube dan kursus online. Mengerjakan proyek kecil untuk teman dan komunitas. Membangun portofolio di media sosial. 2-3 tahun, magang atau kerja freelance untuk dapat pengalaman nyata. Mengikuti kompetisi editing untuk menambah kredibilitas. Menjalin jaringan dengan para profesional di industri kreatif. 4-5 tahun, mulai bekerja di perusahaan besar atau membuka studio sendiri. Meningkatkan skill dengan belajar software baru. Menjadi mentor bagi anak muda lain yang ingin terjun ke bidang kreatif. Contoh nyata, seorang freelancer sukses, misalnya Fathia Izzati, dulu memulai dari hobi membuat video cover, tapi dengan strategi yang jelas, dia akhirnya menjadi konten kreator besar di Indonesia. Challenge, coba buat roadmap versimu dan bagikan di komentar. 4. Ambil keputusan. Berdasarkan data, bukan hanya perasaan. Gimana kalau aku salah pilih? Tanya Raka. Gunakan metode analisis sebelum mengambil keputusan besar, jawab kakaknya. Cara menilai pilihan. Secara objektif, buat daftar keuntungan dan risiko dari setiap pilihan.
Cari inspirasi dari orang-orang yang sudah sukses di bidang itu. Lakukan tes kecil sebelum berkomitmen penuh. Contoh, magang sebelum memutuskan karir. Contoh nyata, sebelum memilih jurusan kuliah, coba ikuti kelas singkat online untuk melihat apakah kamu benar-benar tertarik dengan bidang tersebut. Tulis di komentar, apa keputusan terbesar yang pernah kamu buat dan bagaimana caramu mengambil keputusan itu. 5. Siap beradaptasi dan evaluasi secara berkala. Tidak semua rencana akan berjalan mulus. Raka mungkin menemukan tantangan di tengah jalan. Kakaknya menyarankan, jangan takut mengubah rencana jika memang dibutuhkan. Langkah evaluasi. Setiap 6 bulan, tinjau perkembangan roadmap-mu. Jika ada perubahan minat atau kondisi, sesuaikan strategimu. Fokus pada kemajuan, bukan kesempurnaan. Contoh nyata, jika Raka menyadari bahwa dia lebih suka menjadi YouTuber edukasi teknologi daripada video editor, dia bisa mengarahkan ulang jalannya tanpa merasa gagal. Challenge, kapan terakhir kali kamu mengevaluasi rencanamu? Yuk, cek lagi dan lihat apakah ada yang perlu diubah. Setiap orang punya jalannya sendiri. Pada akhirnya, mengambil keputusan hidup bukan tentang mencari kepastian mutlak, tapi tentang membuat langkah-langkah yang terukur. Dengan roadmap yang jelas, kamu nggak akan lagi merasa tersesat. Tantangan untuk kamu, ambil kertas dan mulai buat roadmap versimu. Bagikan di kolom komentar dan kita diskusikan bersama. Subscribe dan aktifkan notifikasi supaya nggak ketinggalan tips keren lainnya.